Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 335. Dong Suebing dengan cepat berjalan kembali ke dalam ruangan dan menempelkan telinga ke pintu. Sekitar 3 atau 4 orang telah menuruni tangga. Mereka yang masih bangun, keluar, kata Ma Wentao. Berderit 3 pintu terbuka. Dong Suebing bisa mendengar si cepat bertanya. Manajer Ma, apa instruksimu? Ma Wentao menjawab dengan dingin. Petugas wanita ini menolak mengatakan apapun. Bos memerintahkan dia untuk dikurung di ruang bawah tanah dan membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Biarkan aku yang melakukannya. Aku akan menjaganya. Beberapa suara berteriak. Dong Suebing mendengarnya, dan wajahnya berubah. Dia dengan cepat berjalan keluar dari koridor ujung koridor. Ma Wentao berdiri di sebelah kiri, dan di belakangnya ada 2 pria yang sedang menggendong wanita parubaya. Wanita itu terikat dan mengalami lebih banyak memar dibandingkan saat Dong Suebing terakhir kali melihatnya. Wajahnya pucat dan terlihat lemah. Ma Wentao tertawa. Kalian semua sangat bersemangat, hahaha. Si kerucut dan yang lainnya saling memandang dengan malu. Hawking menatap pria yang menginginkannya tanpa emosi. Ma Wentao tahu apa yang diinginkan anak buahnya. Orang yang bertanggung jawab mengawasi petugas wanita ini dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jika itu terjadi di masa lalu, Ma Wentao tidak akan melepaskan kesempatan ini kepada anak buahnya. Dia belum pernah mengadili petugas wanita sebelumnya. Namun usia pemula ini terbilang tua, dan fokusnya sekarang mencari uang dan tidak berminat main-main. Ma Wentao memandangi anak buahnya dan tertawa. Saya tidak peduli dengan siapa dia berakhir. Anda semua bisa memutuskan antara Anda sendiri. Para pria saling memandang. Ma Wentao melanjutkan. Saya tidak peduli jika Anda semua ingin bermain bersama atau bergantian. Ingatlah bahwa dia tidak boleh melarikan diri. Ketika si kerucut dan yang lainnya ingin berdiskusi siapa yang akan duluan, sesuatu terjadi. Wanita itu mengerahkan kekuatan dan menendang salah satu pria, yang perhatiannya teralihkan, di lutut. Setelah itu, dia berlari menuju tangga dengan pincang. Dia menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk melarikan diri. Ma Wentao tersenyum dingin dan tidak bergerak. Wanita itu terluka parah, dan sebelum dia mencapai tangga, seorang pria menyusulnya. Pria itu meraih tali di belakang wanita itu dan menarik punggungnya dengan kasar dan mendalam. Wanita itu langsung muntah dan muntah. Dia terbatuk beberapa kali dan mencoba membungkuk menuju tangga lagi. Kedua lengannya diikat ke belakang, dan dia bergerak perlahan. 10 cm, 20 cm, 30 cm. Mungkinkah cepat seseorang bisa mendarat dengan tangan terikat ke belakang? Ma Wentao berjalan mendekat dan menginjak punggung wanita itu. Haha, apakah kamu masih mencoba melarikan diri? Mata wanita itu merah. Bunuh aku jika kamu berani. Saudara-saudaraku masih belum bersenang-senang. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mati? Ma Wentao tertawa. Bajingan. Wanita itu berjuang untuk memerdekakan diri. Bajingan. Biarkan aku pergi. Ma Wentao tertawa. Saya pikir kamu tangguh. Tidak peduli bagaimana kami memukulmu, kamu menolak mengatakan apapun. Kenapa kamu sekarang takut? Ma Wentao mengangkat kakinya dan menendang sisi Hawking, membuatnya di lantai. Dia melihat anak buahnya. Baiklah, bersenang-senanglah, tapi jangan bunuh dia. Kakak Bu. Dong Suebing tiba-tiba melangkah maju. Ma Wentao tersenyum pada Dong Suebing. Xiao Xie, apa itu? Dong Suebing menahan diri dan bertanya. Bisakah kamu memberiku wanita ini? Kerucut dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak senang dengan permintaan Dong Suebing. Terlepas dari alasan mengapa manajer Ma dan bosnya membutuhkan Dong Suebing, dia tetaplah pendatang baru dan tidak memiliki status apapun. Ma Wentao tidak keberatan dan bertanya. Kamu menginginkannya? Dong Suebing berpura-pura malu. Dia tipeku. Bisakah? Bukankah aku sudah bilang pada kalian semua untuk bergiliran, kata Ma Wentao. Aku tidak terlalu terbiasa. Dong Suebing berpura-pura menjadi seseorang yang memiliki hak istimewa dan menginginkannya sendirian. Kerucut, dan yang lainnya memandang Dong Suebing dengan marah. Ma Wentao tertawa. Jika Dong Suebing tidak membantu menangkap wanita ini, dia mungkin akan mencurigainya. Tapi sekarang,
dia tidak terlalu khawatir. Selain itu, dia telah mengirim beberapa gadis untuk menemani Dong Suebing tetapi semuanya ditolak. Gadis-gadis itu masih sangat muda dan berusia antara 18 hingga 22 tahun. Celana saja Xiao Xie tidak tertarik. Xie Hao menyukai wanita dewasa. Ma Wentao tidak keberatan memberi Xie Hao wanita ini, tetapi anak buahnya yang lain memandangnya, dan dia tidak boleh terlalu bias. Ma Wentao berpikir dan berkata, Xiao Hao, seleramu terhadap wanita itu unik, dan dia setidaknya 15 tahun lebih tua darimu, kan? Hahaha, kaulah yang menangkapnya, dan aku tidak berkenan memberikannya padamu. Tapi Anda seharusnya melihat betapa kejam dan agresifnya dia. Kamu terlalu kurus, dan aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya dan membiarkannya kabur. Ini adalah alasannya. Apalagi jika wanita itu keluar dari kamar, ada pria lain di ruang bawah tanah dan penjaga di pintu. Dia tidak bisa melarikan diri. Wajah Dong Suebing menjadi hitam tapi tidak berkata apa-apa. Ma Wentao memandang Dong Suebing. Baiklah, mari kita gunakan metode biasa untuk memutuskan. Metode yang biasa, Dong Suebing bertanya. Kami akan melempar dadu, dan yang memiliki jumlah kemenangan terbanyak, kata Ma Wentao. Siapa yang membawa dadu? Aku memilikinya. Seorang pria berjas berjalan ke depan. Orang-orang ini menggunakan dadu untuk bertaruh pada wanita, kemunduran uang, atau argumen lainnya. Metode yang biasa, ini adalah untuk menghentikan pertikaian. Ma Wentao tidak melakukan apapun, karena mereka sedang menunggu perahu. Jadi, dia tinggal di sana untuk melihat anak buahnya melempar dadu. Seseorang membawa meja, dan orang-orang berkerumun di sekitarnya. Dong Suebing bertanya, apa aturannya? Saya akan menjelaskan aturannya. Si cepat memandang Dong Suebing dengan dingin. Sederhana saja, masing-masing dari kita akan melempar 3 dadu dan melihat totalnya. Jika dadu menunjukkan 1, 2,3, atau 4, 5,6, dan angka berjalan lainnya, maka dianggap lurus. Lurus lebih besar dari angka lainnya tetapi lebih kecil dari 3 jenis. Misalnya, 1, 2,3, lebih besar dari 5, 6,6, dan 3, 3,3, lebih besar dari lurus. Dong Suebing bertanya, 3 jenis adalah yang terbesar. Ya, apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Tidak, ayo mulai. Tanya si Krukat, siapa yang mau duluan? Tidak ada yang mengatakan apapun dan melihat ke arah Dong Suebing. Dong Suebing pura-pura tidak melihat mereka dan tetap diam. Dialah yang memulai masalah ini, dan semua orang tidak senang dengannya. Jika salah satu dari mereka memenangkan wanita itu, dia akan berbagi dengan orang lain dan tidak menjadi seperti Dong Suebing, yang menginginkan wanita itu sendirian. Situasinya sekarang adalah 4 lawan 1. Sebentar 2 detik seorang pria berkata, aku pergi dulu. Dia mengambil dadu dan melemparkannya ke dalam mangkuk. Penyok-penyok dadu-dadu itu berkedip dan saling berhenti lalu berhenti. 1, 2,4, ini dianggap angka kecil. Pria itu menamparkan keningnya karena dia tahu dia telah kehilangan kesempatan. Semua pria di ruang bawah tanah ingin melempar angka yang besar, karena mereka ingin menjadi orang pertama. Wanita ini berbeda dengan pelacur itu, dan dia adalah seorang petugas polisi. Dong Suebing juga ingin menang, tidak dia harus menang. Jika dia ingin menyelamatkan wanita itu, dia tidak punya pilihan. Hawking berbaring di lantai, memandangi pria yang melempar dadu untuk memutuskan dengan siapa dia akan berakhir. Giliran saya, seorang pria kurus berjas berjalan ke depan dan melempar dadu. Penyok dadu berhenti. 3, 3,5. Orang ketiga melempar dadu dan melempar 3, 4,5. Lurus. Pria itu tertawa dan bersiul pada Hawking. Dia miliknya. Pertaruhan masih berlangsung. Suasana menjadi tegang. Orang ketiga yakin akan menang karena 3, 4,5 dianggap sebagai tangan yang menang. Namun kebahagiaan orang ketiga hanya bertahan beberapa menit saja. Si kerucut mengambil dadu di tangannya dan menutup matanya selama beberapa detik sebelum melemparkannya ke dalam mangkuk. Denting-denting dadu memantul dan menggelinding beberapa saat sebelum berhenti. Tidak ada yang tahu apakah si kerucut beruntung, atau dia ahli dalam melempar dadu. Dia melempar triple 3. Ini 3 jenis. Semua orang tercengang. Si kerucut sangat gembira. Xiao Xie, giliranmu. Ma Wentao memandang mereka dengan penuh minat.
Dong Suebing mengambil dadu dengan ringan. Faktanya, ketika Tree of Akin muncul, tidak ada peluang untuk menang, kemungkinan munculnya 3 jenis lainnya sangat kecil. Namun bagi Dong Suebing, dia tidak merasakan tekanan, karena berjudi dadu tidak menjadi masalah. Apakah Anda ingin menang melawan Dong Suebing? Mustahil. Dong Suebing melempar dadu dengan santai. Penyok-penyok dadu-dadu yang dilempar ke dalam mangkuk. Semua orang ternganga saat dadu berhenti. Ini luar biasa. 6,6. Set ini adalah 3 terbesar dari jenisnya. Ma Wentao juga terdiam dan tertawa. Xiao Xie terlalu beruntung hari ini. Dong Suebing tersenyum pada si kerucut dan yang lainnya. Terima kasih. Semua orang, terutama si kerucut, tampak mengerikan. Mungkin sulit bagi orang lain untuk mendapatkan 3 jenis. Tapi bagi Dong Suebing, itu bukan apa-apa, karena dia bisa menggunakan back untuk keuntungan sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia telah menggunakan back hampir 2 menit untuk melakukan roll lebih dari 20 kali untuk triple success ini. Hawking menutup matanya dengan putus asa saat melihat ini. Ma Wentao berdiri. Hahaha, baiklah. Pergi dan nikmati dirimu sendiri. Setelah itu, dia naik ke atas bersama anak buahnya. Semenit kemudian, hanya Dong Suebing, kerucut, dan beberapa pria yang tersisa di ruang bawah tanah. Si kerucut menatap Dong Suebing. Xiao Xie, dalam perdagangan kita harus mematuhi aturan. Jangan lupa siapa yang membawamu ke garis ini. Dong Suebing tersenyum. Saudara Liu, saya mohon maaf jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Jawab si kerucut, kamu tidak perlu meminta maaf. Anda telah menang, dan wanita ini milik Anda. Tapi setelah kamu bersenang-senang, bawa dia ke kamarku sore hari. Ia juga tertarik dengan wanita paruh baya ini. Dong Suebing mengangkat kelopak mata. Bukankah kita sudah menyetujui taruhannya tadi? Mengapa Anda ingin menyimpan semuanya untuk diri Anda sendiri? Si kerucut dan yang lainnya menatap Dong Suebing dengan dingin. Tapi aku menyukai kakak perempuan ini, dan 1 atau 2 hari mungkin tidak cukup. Bagaimana kalau kita membicarakan hal ini beberapa hari lagi? Si kerucut marah dan menunjuk ke arah Dong Suebing. Aku akan mengingat ini. Dong Suebing mengangkat bahunya dan berjalan menuju wanita itu. Kerucut mungkin mengatakan ini, tapi dia tidak berani melakukan apapun terhadap Dong Suebing. Pertama, Ma Wentao lah yang menetapkan aturan, dan Dong Suebing menang. Kedua, kerucut tahu bahwa bos masih membutuhkan Dong Suebing untuk tugas penting. Inilah alasan mengapa tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Dong Suebing. Bab ini pertama kali didistribusikan pada platform Novyuro is 1N. Dong Suebing berjalan ke arah wanita itu dan meraihnya. Ayo pergi. Hawking menolak untuk mengalah dan menutup matanya. Dong Suebing pindah ke belakang wanita itu dan mencoba menggendongnya. Tapi wanita itu gemuk dan mungkin memiliki berat lebih dari Dong Suebing. Dong Suebing harus menggunakan seluruh kekuatan untuk menahannya, dan ketika dia akhirnya menenangkan diri, Hawking tiba-tiba menendangnya. Lututnya menyentuh Dong Suebing, dan dia terjatuh kembali ke tanah. Hahaha, si kerucut dan yang lainnya adalah Dong Suebing. Kamu terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa menggendong seorang wanita. Hawking tidak mengucapkan kata pun dan mulai meluncur menuju tangga perlahan. Dong Suebing menyusulnya dan menggendongnya lagi. Berhenti bergerak dan ikuti aku. Dia mengabaikan perjuangan Hawking dan membawanya melewati koridor menuju dalam. Hawking masih berusaha melepaskan diri dengan memukul-mukul kakinya. Setelah Dong Suebing membuka pintu dan hendak masuk, dia menggunakan kakinya untuk menginjak kusen pintu. Bajingan, Hawking mengutuk. Dong Suebing mengabaikannya dan memaksa masuk ke kamar bersama Hawking. Bang! Setelah memasuki kamar, Dong Suebing menendang pintu hingga tertutup dan melemparkan Hawking ke tempat tidur. Hati Hawking tenggelam. Dia menerima misi ini karena mereka menerima informasi bahwa orang-orang ini mungkin ada secara teknis dengan peninggalan yang dicuri. Perintahnya adalah menyusup ke Haibing Bat Parlor untuk menyelidikinya. Dia tidak menyangka orang-orang di Haibing Bat Parlor begitu berhati-hati dan menangkapnya sebelum dia mengetahui apapun. Hawking tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi dia sudah menikah dan punya anak. Dia bisa menahan segala bentuk penyiksaan, tapi tidak bisa menerima perencanaan. Bajingan, kalian semua adalah binatang. Hawking mengutuk. Dong Suebing memandangnya dan bertanya, Kak,
bagaimana aku memanggilmu? Hawking memandang Dong Suebing. Jika kamu ingin mati, coba sentuh aku. Hah, aku hanya mencoba ngobrol kamu. Dong Suebing melanjutkan, apakah kamu seorang petugas polisi? Kamu berasal dari stasiun mana? Apakah Anda dari Biro Provinsi? Hawking tidak mau memberitahu Dong Suebing apapun dan berbalik ke sisinya untuk menendang paha Dong Suebing. Dong Suebing kecewa dan kecewa. Saya telah menyelamatkan Anda dari pria lain, dan Anda masih menendang saya. Dia berhenti sejenak dan memutuskan untuk tidak memberitahukan identitasnya untuk saat ini. Ruangan itu kecil dan kosong. Di pagi hari, Dong Suebing telah mencari kamera tersembunyi di ruangan itu secara menyeluruh, tetapi untuk amannya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dong Suebing menjawab dengan lembut, "Kak, jangan terlalu risih. Biarkan aku melihat lukamu dulu." Hawking menjawab dengan dingin, "Jangan berpura-pura baik. Jika kamu ingin melepas celanaku, katakan saja." "Hah, apakah aku mengatakan sesuatu tentang melepas celanamu?" Dong Suebing tidak membalasnya dan menekannya ke tempat tidur. Dia menarik kerahnya ke bawah dan melihat ke bahunya. Dia memiliki setidaknya 2 hingga 3 memar di satu bahu, dan salah satu memarnya berdarah. Dong Suebing melanjutkan, "Memarkan ini akibat pukulan mereka." Hawking mencibir, "Itu kalian semua. Berhentilah membayangkan pura-pura memikirkan baik-baik aku." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.